Baik. Sudah muncul ya slide-nya di layar teman-teman? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Baik, hari ini kita akan kembali mengulang materi di semester 3, yaitu struktur materi genetik. Dulu di semester 3 kita membicarakan ini di mata kuliah biologi molekuler. Nah, ini kita refresh kembali agar teman-teman yang lupa itu kembali mengingat gitu ya. Ini apa gitu. Paling tidak yang kita bicarakan hari ini hanya dasar-dasarnya. Hanya kulitnya ya, tidak sampai dalam-dalam sekali. Tidak sampai kalau dulu ada histon, lalu lilitan, dan lain-lain, tidak sampai ke sana. Hanya urutan hierarki dan kapan ada transkripsi, kapan ada translasi. Bukan kapan, perbedaannya apa gitu. Perbedaannya apa. Baik. Yang pertama, ini perlu teman-teman ingat-ingat lagi bahwa setiap makhluk hidup, terutama eukariot gitu ya, untuk eukariot, itu dia memiliki urutan dalam penyusunan si makhluk hidup tersebut. Jadi di sini dari 3 contoh di sini ya, ada manusia, ada hewan, dan ada tumbuhan. Ini bukan hewan jadi-jadian ya, jadi ini hewan beneran. Nah, semuanya paling tinggi adalah organisme. Termasuk kita ini adalah organisme ya. Ini kuda ini dia organisme, tanaman ini dia organisme. Nah, setiap organisme ini dia tersusun atas sistem organ yang dia saling berkoordinasi. Misal sistem organ itu sistem pencernaan, sistem pernafasan, dan lain-lain. Nah, di sini sistem organ tersebut dia saling berkoordinasi membentuk organisme. Nah, sistem organ ini terdiri dari organ-organ yang dimana dia terbentuk dari jaringan yang memiliki kerja atau memiliki kesinkronan gitu ya dalam aktivitasnya. Karena apa? Kenapa dia bisa sinkron? Karena dia terdiri dari sel-sel yang memang mereka spesifik gitu ya. Mereka sudah spesifik fungsinya, spesifik terhadap kebutuhan apa yang diperlukan oleh tempat di mana sel itu berada. Misal di sel jaringan dari mata gitu ya, berarti dia ada sel-sel yang dia tugasnya menangkap cahaya, di mana dia kemampuan spesifik itu tidak ada di sel-sel yang ada di ginjal. Nah, di ginjal kan nggak gelap ya, jadi nggak perlu nangkap cahaya gitu. Seperti itu contohnya. Atau di sel-sel darah gitu ya, dia sel darah merah dia bisa menangkap oksigen, seperti itu. Nah, setiap makhluk hidup eukariot, yang dia eukariot, dia memiliki, bukan aturan ya, dia memiliki urutan penyusunan organisme seperti ini. Mulai yang paling kecil adalah sel, lalu dia menuju ke jaringan, sel-sel berkumpul menjadi satu, menjadi jaringan itu dia untuk fungsi yang sama menjadi sebuah organ gitu ya, untuk fungsi yang saling berkoordinasi itu membuat organ gitu. Organ-organ yang dia menyokong sebuah sistem metabolisme dalam tubuh gitu ya, sistem metabolisme besar gitu, misal pernafasan, pencernaan tadi, itu membentuk suatu sistem organ, sistem kerangka, sistem otot, dan lain-lain. Lalu nanti dia sistem organ yang dia saling berkoordinasi, dia membentuk suatu organisme. Dari sini bisa kita tarik kesimpulan bahwa sel di sini dia memegang peranan yang sangat krusial untuk menentukan kehidupan dari si makhluk hidup. Baik dia di manusia, baik dia di hewan, maupun dia di tumbuhan. Karena ketika ada ketidaksesuaian di tingkat sel ini bisa menyebabkan hal yang fatal bagi organismenya, bahkan hingga sampai ke kematian. Contoh mudahnya adalah kanker. Kanker itu karena selnya dia tidak bisa berhenti membelah diri. Dia bisa menyebabkan
makhluk hidupnya mati. Jadi di sini sel memegang peranan yang sangat krusial bagi keberlangsungan hidup si organisme. Nah, hari ini kita akan lebih spesifik lagi di sel ini ada apanya yang dia membuat sel ini menjadi sangat krusial perannya. Sebelum ke sana kita kembali mengingat-ingat mengenai struktur sel ya. Ini gambaran secara singkat saja. Jadi sel, teman-teman bisa membayangkan di sini ini crowded sekali ya. Di sini dia sangat rapat, bukan meeting, rapat meeting. Dia sangat ya rapat ya. Dia sangat untek-untekan gitu. Di sana ada nukleus di sel di sini. Lalu mungkin dia ada organel lain, ada retikulum endoplasma, lalu ada badan Golgi dan lain-lain yang teman-teman nanti mungkin bisa baca di sini atau nanti kembali membuka materi di biologi sel. Nah, di sini yang perlu teman-teman camkan ketika kita berbicara sel hewan, itu mungkin nanti yang akan membedakan, yang pertama itu pembedanya nanti antara eukariot dengan prokariot dulu. Lalu nanti sesama eukariot antara sel hewan dengan sel tumbuhan. Nah, di sini mungkin kita akan sel tumbuhan dengan sel hewan dulu. Ini ke dinding sel ini. Jadi teman-teman bisa membayangkan ini dinding sel ini dia tipis ya, tidak tebal seperti tumbuhan. Sehingga ini tentunya nanti akan mempengaruhi pada metode pemecahan dinding selnya ketika kita ingin mengeluarkan sesuatu dari dalam sel. Karena yang akan kita otak-utik nanti adalah sesuatu yang ada di dalam inti sel ini, yaitu DNA. DNA ada di sini. Jadi dia DNA ada di sini, dan ketika kita ingin isolasi, kita perlu memecah, ini dipecah dulu, lalu ini dihilangkan, organel-organel yang lain ini dimurnikan, lalu kita cek nanti kualitasnya gitu ya. Jadi makanya tahapannya kan ada lisis, purifikasi ya, di isolasi DNA itu. Termasuk ada presipitasi. Presipitasi itu dua, mempresipitasi sampah-sampahnya ini, debrisnya ini, dan mempresipitasi si DNA-nya untuk memisahkan, jadi untuk purifikasi. Nah, untuk sel tumbuhan, teman-teman bayangkan ini kaku sekali dinding selnya ini. Makanya sering sel tumbuhan itu juga dibantu mekanisme secara mekanik. Jadi dia secara fisik, dia digerus kah, atau dia menggunakan dibekuk dulu baru digerus, atau menggunakan sonikasi, atau menggunakan homogenizer, agar ini memang benar-benar pecah. Sel ini harus benar-benar pecah ketika kita ingin mengambil DNA yang ada di sini. Kalau kita gagal, ya udah ini nggak bisa terambil DNA di sini. Memang dulu ketika kuliah di awal-awal memang ini awal sekali ya diberikan ya. Sebenarnya ini berkesinambungan. Waktu itu ketika langsung disampaikan, nanti kita mau mengambil DNA, berarti harus memecah, ini sepertinya agak kesusahan membayangkannya. Jadi karena teman-teman kemarin udah PKL, udah banyak melakukan pekerjaan di bidang molekuler juga, mendapatkan materi juga, sekarang mungkin jauh lebih bisa membayangkan. Kenapa tanaman ini untuk, misal kita isolasi DNA gitu ya, itu bahannya berbeda dengan yang hewan maupun nanti yang prokariot. Jadi memang kita perlu memahami di dalamnya ini ada apa. Bahkan ini ya, untuk jenis tanaman, ini yang banyak ditemukan di tanaman. Tanaman itu kan mengeluarkan, dia dapat menghasilkan metabolit-metabolit tertentu ya. Misal ada tanaman kopi, ada tanaman tembakau, dan lain-lain yang mungkin dia ada kafeinnya, ada ya zat-zat nikotin atau yang lain gitu ya, di mana zat-zat tersebut itu bisa mempengaruhi jalannya isolasi DNA yang kita lakukan. Nah, hal-hal tersebut itu juga perlu menjadi pertimbangan. Dulu saya pernah melakukan ini, ikut workshop gitu ya, itu mengenai isolasi DNA dari kopi, satunya itu teh kalau nggak salah. Nah, itu berbeda sekali dengan tanaman-tanaman yang memang dia tidak memiliki inhibitor-inhibitor gitu ya. Nah, ini nanti bisa menjadi pertimbangan juga ke depan mengenai metode apa yang tepat untuk mengisolasi. Misal ini konteksnya isolasi DNA. Tetapi intinya teman-teman harus masih ingat gitu ya tentang struktur utama dari sel, terutama bedanya dari tumbuhan dan hewan kalau di eukariot.
Lalu selanjutnya adalah di sel bakteri. Nah, ini lebih mudah lagi umumnya dibandingkan dua organisme yang tadi. Kita lihat di sini tidak ada kompartemen-kompartemen. Tidak ada pembagian ruangan gitu ya. Ini kan di sini kloroplas, dia ruangan, ada ruangan sendiri. Lalu mitokondria, dia ada ruangan sendiri. Lalu ada vakuola, lalu ada badan Golgi, lalu ada retikulum endoplasma yang tempel ribosom di sini. Nah, termasuk ini ya, gambaran retikulum endoplasma yang ada ribosomnya ini akan ketika teman-teman bisa membayangkan yang ada di gambar ini, teman-teman nanti akan lebih mudah membayangkan biosintesis dari sebuah protein gitu ya. Karena nanti protein itu dia ya gambarnya dia nanti akan keluar dari inti sel sini. Karena nanti sintesisnya ada di dalam sini, nanti dimatangkan di sini di daerah retikulum, lalu dia dibawa keluar ke sitoplasma dan dia mau dimanfaatkan di dalam sel atau di luar sel. Jadi susunan seperti ini perlu diingat-ingat gitu ya. Nah, beda dengan yang si bakteri. Nah, dia nyampur jadi satu. Di nukleusnya dia ya sudah di sini. Dia DNA-nya nyampur dengan si sitoplasmanya si bakteri. Dan ya nggak ada kompartemen, tidak ada pembagian ruangan-ruangan untuk organel-organelnya. Termasuk dari segi isolasinya, ini relatif, kalau dibandingkan tumbuhan, relatif jauh lebih mudah ya, untuk memecah dinding sel bakteri. Bahkan, kalau teman-teman pernah mendengar istilah koloni PCR, itu tidak perlu melakukan isolasi DNA, jadi bakteri koloninya segar gitu, jadi kemarin di kultur, hari ini langsung di PCR, itu tidak perlu diisolasi DNA-nya. Karena kan kalau teman-teman masih ingat PCR, itu kan untuk denaturasi dia memerlukan suhu 95 derajat, ya sekitar itulah. Nah, pada suhu tersebut, dinding sel si bakteri ini dia akan lisis. Jadi tidak perlu melakukan isolasi DNA. Nah, ini bisa menjadi salah satu bahan skripsi teman-teman. Misal, teman-teman ingin membandingkan antara bakteri yang diisolasi DNA-nya dengan bakteri yang dia langsung memakai PCR. Tidak perlu diisolasi DNA-nya. Nah, selanjutnya ada virus. Tadi udah ada tanaman, hewan, lalu bakteri, lalu sekarang yang virus. Nah, virus ini dia lebih advance lagi ya kalau kita berbicara di topik, di fokus pada materi genetiknya. Karena virus ini hebat. Tidak hanya DNA, dia juga materi genetiknya bisa RNA. Bahkan satu untai DNA, satu untai RNA atau DNA itu bisa overlapping gennya. Overlapping itu kalau di kalau di eukariot itu biasanya ya segini gini ya, satu sepanjang ini gitu, gen gitu. Ini ya cuma jadi satu protein. Tetapi kalau di virus ini bisa overlap dengan gen yang lain. Jadi ini gen yang lain, tapi nanti urutannya begini. Jadi panjangnya segini ini ya, yang pointer ini. Tapi dia nabrak urutan dari protein yang tadi. Ini overlapping gene. Jadi ini spesialnya si virus. Dan ini juga menyebabkan si virus ini lebih mudah atau lebih apa ya? Lebih fleksibel untuk termutasi gitu ya. Karena yang berubah satu aja gitu, dia udah ada berapa protein yang berubah. Nah, ini yang membuat si virus ini spesial gitu. Makanya sebenarnya penelitian yang bagus, yang bukannya bagus, yang belum banyak belum populer gitu mungkin ya di tempat kita itu mengenai bakteriofag gitu ya. Jadi kita merekayasa sebuah virus karena sifatnya tadi ya itu untuk kebermanfaatan kehidupan kita. Tapi ini nanti dibahas di materi yang lain. Nah, intinya di sini virus itu juga memiliki materi genetik di mana struktur dari segi struktur mungkin dia lebih struktur ini ya, fisik seperti ini ya, ini lebih sederhana dibandingkan makhluk hidup. Dulu mungkin pernah saya sampaikan, virus itu tidak diklasifikasikan sebagai makhluk hidup karena dia tidak memenuhi persyaratan. Yang pertama, persyaratan utama ya, persyaratan utama yaitu makhluk hidup paling kecil itu terdiri dari sel. Ini bukan sel, karena dia tidak memiliki organel. Dia hanya materi genetik,
diselubungi protein, dan dia kalau tidak ada inang, ya dia nggak ada aktivitas, bahkan bisa langsung mati. Gitu. Nah ini sih virus. Ini menjadi objek garapan kita juga di bioteknologi. Ya. Nah, tadi kita sudah melihat sel ya. Kita tadi sudah melihat sel itu ada di mananya si organisme. Oke. Nah, selanjutnya ini kita lebih ke dalam lagi. Ini sel. Organel-organelnya udah nggak di-shooting lagi di sini. Kita fokus pada inti selnya. Nukleusnya di sini. Oke. Nukleusnya saya zoom in. Isinya ada kromosom. Oke. Tergantung ini makhluk hidupnya apa. Ada berapa diploid gitu. Lalu kromosom-kromosom ini ketika kita urai lagi, dia ternyata adalah untaian DNA yang melilit rapi ya. Nanti bisa dibuka lagi materi di biologi molekuler. Dulu dililit oleh sentromer, dililit oleh histon dan lain-lain ya. Dan nanti ada sentromernya, sifat-sifatnya seperti apa. Tapi di sini kita lebih fokus ke hierarkinya dulu. Sel isinya adalah inti sel itu ya, isinya adalah kromosom. Kromosom ini ternyata lilitan DNA. Jadi lilitan DNA yang luar gini ya, kencang banget lah, banyak gitu. Itu menjadi kromosom. Nah, ini ketika kromosom diurai, dia kelihatan akan ada DNA-nya. Nah, bagian DNA yang dia mengkode protein, mengkode sebuah produk, di mana produknya ada protein, itu disebut gen. Nah, dari sini saya harapkan teman-teman tidak ada kesalahan lagi setelah ini. Bedanya DNA dan gen itu apa? Apakah semua DNA itu bisa mengkode protein? Jelas tidak. Hanya sebagian saja yang dia merupakan gen. Lalu hubungannya DNA dengan kromosom. Nah, DNA ini ketika, atau lebih mudah kita dari kromosom aja. Kromosom ini adalah lilitan DNA ya. Jadi dia lilitan DNA yang memang dikemas dengan mampet gitu, membentuk sebuah kromosom. Nah, seluruh makhluk hidup itu memiliki materi genetik ini. Dalam hal ini DNA ya. Karena tanpa materi genetik ini ada si makhluk hidup nggak bisa hidup. Jadi makhluk mati gitu ya. Organismenya tidak akan hidup. Yang bisa menjamin keberlangsungan hidupnya secara normal itu dimulai dari DNA yang ada di dalam kromosom, di mana kromosom ini ada di dalam inti sel. Nah, di sini kenapa harus di package seperti ini? Nah, kalau dibandingkan bakteri, jelas besar dari atau panjang dari DNA dari eukariot itu jauh ya, besar sekali. Ketika dia tidak di package, ini hipotesis ya, ketika dia tidak di package, tentunya akan susah sekali untuk misalnya saya ingin melakukan transkripsi di bagian ini gitu. Kalau tidak di package itu akan bundet gitu ya, dia akan ruwet gitu. Apalagi ini dikemasnya dalam nukleus yang kecil, bukan suatu ruangan yang besar dipisah-pisah itu enggak. Ini dalam nukleus ya. Ini beda dengan sel. Kalau sel tadi memang ada tempat-tempatnya ya. Walaupun mereka bergerak, tapi mereka sudah punya kamar-kamarnya sendiri, mobile gitu, tapi dia tidak nyampur. Dia ya sudah badan Golgi di situ gitu. Lalu mitokondria di situ gitu. Nah, tapi kalau yang di inti sel ini ya dia kalau tidak di package, terutama ketika DNA-nya panjang sekali, itu dia ada kemungkinan untuk terlilit satu sama lain. Nah, ini di package ini luar biasa, mekanisme yang luar biasa. Nah, kita mulai dari gen dulu, dari yang paling kecil ya. Kita mulai dari gen, nanti ke DNA, baru ke kromosom. Baru nanti kita masuk ke yang namanya genom. Kalau nukleus sama sel, teman-teman udah bisa membayangkan. Gen. Gen ini berisi instruksi untuk pembuatan atau penyusunan protein. Ini yang teman-teman perlu dicamkan ya. Tidak boleh lupa, protein, bukan yang lain. Ya. Buat protein kok coba-coba. Jadi ini bukan yang lain, ini protein. Instruksi dalam pembuatan protein, hanya protein, gen. Nah, tadi saya sampaikan, gen ini atau DNA tadi memegang peranan penting untuk keberlangsungan hidup si organisme. Karena apa? Di dalam DNA itu ada gen ini. Di mana gen ini tugasnya dia memproduksi atau dia
berisi perintah-perintah untuk memproduksi protein. Oke ya. Krusial, tadi DNA krusial karena ada gennya ini. Krusial sampai dia bisa mempengaruhi kehidupan si organisme. Nah, gen ini berisi instruksi untuk memproduksi protein. Kenapa jadi krusial? Karena protein ini fungsinya krusial untuk makhluk hidup. Sel, dia menjadi building blocks-nya dari sel. Jadi ketika tidak ada proteinnya tidak cukup aja, itu sel itu bisa mudah lisis. Sel ini dia akan mudah hancur. Jelas makhluk hidup nggak akan hidup gitu kalau selnya aja hancur. Lalu yang kedua, untuk metabolisme yang penuh dengan reaksi kimia, itu diperlukan enzim, di mana enzim ini adalah protein. Jadi kalau misal tidak ada protein yang berupa enzim tadi, reaksi-reaksi selama metabolisme tidak akan berlangsung dalam keadaan mungkin suhu di keadaan ketika kita bisa hidup gitu ya. Dia memerlukan suhu yang sangat tinggi atau dia memerlukan kondisi yang sangat ekstrim gitu ya. Dan dalam waktu yang lama. Kan kita nggak mungkin ketika misal aja yang paling mudah kita terluka bukan hatinya ya, terluka karena jatuh atau terinfeksi aja lah, terinfeksi virus atau terinfeksi bakteri gitu ya. Lalu akan diproduksi bakteri, antibodi gitu. Nah, ini kan ada serangkaian reaksi yang terjadi sehingga si antibodi itu terbentuk. Ketika serangkaian mekanisme tersebut itu dia tidak bisa dilakukan dengan cepat, tentunya badan akan segera diserang oleh penyakit tadi. Patogen akan jauh lebih mudah menginfeksi si organisme. Lalu jelas, protein ini dia berfungsi dalam ekspresi gen. Teman-teman nanti coba buka lagi di materi biologi molekuler, di mana dalam tahap transkripsi maupun translasi, itu ada banyak sekali protein yang dia berperan dalam inisiasi ya. Dari mulai aja dia sudah banyak sekali. Ini sangat sangat krusial adanya si gen ini ya. Nah, lalu komunikasi antar sel. Tadi di awal kita berbicara mengenai sel-sel itu saling berkomunikasi, berkoordinasi, dan mereka untuk sel-sel yang memproduksi metabolit-metabolit yang memang dia dibutuhkan atau diperlukan dalam jaringan di mana dia berada, itu membentuk suatu sistem ya tadi ya, sampai ke sistem organ dan organisme. Nah ini sel ini harus berkomunikasi agar ada kesinambungan tadi, ada sinkronisasi antar jaringan, bahkan antar sel dalam satu jaringan ya. Jadi antar jaringan itu jaringan yang A dengan B, jaringan yang berbeda. Itu sangat mungkin ada komunikasi, malah harus ada komunikasi. Lalu contoh yang kita melihat gini kan kita dari otak sudah ada selain sel mata ya, ini nanti akan diteruskan ada namanya impuls dulu ya kita belajar itu ini apa warna apa dan lain-lain. Lalu misal rasa sakit gitu juga, sakit ketika kita jatuh itu juga ada banyak sekali sel-sel yang berkomunikasi. Ini harus dibuatkan antibodi, ini ada inflamasi dan lain-lain. Termasuk untuk pergerakan ya, untuk makhluk hidup seperti kita ini butuh bergerak. Nah, ini sangat dibutuhkan yang namanya protein. Oke, itu untuk gen. Jadi teman-teman tidak boleh bingung. Gen itu bagian dari DNA. Tapi tidak semua DNA itu adalah gen. Oke. Kita masuk ke DNA. Pada eukariot, DNA ini terpisah-pisah tadi ya, di packaging. Dia dikemas gitu dalam bentuk kromosom-kromosom. Ini di eukariot. Jadi bentuknya dipisah-pisah dalam bentuk kromosom-kromosom gitu ya. Nah, kenapa kalau di bakteri itu tidak di package? Karena dia cuma punya satu. Dan di eukariot itu umumnya lebih dari satu. Kalau teman-teman dulu masih ingat ya, kita memiliki 23 pasang kromosom ya. Nah, ada banyak sekali. Dan kalau di bakteri itu cuma ada satu. Nah, lalu tetapi yang menjadi perhatian adalah karena bakteri itu kecil dan jumlahnya banyak sekali, mungkin teman-teman apa gitu aja terus ini kita online ya, jadi nggak tahu. Jadi ketika kita jangan lah nyentuh laptop gini aja lah. Ini bakterinya kan banyak sekali kan. Nah ini yang menyebabkan kenapa bakteri walaupun kecil, tetapi kemelimpahan DNA-nya itu paling besar di muka bumi ini. Jadi penelitian mengenai mikroorganisme itu bisa dikatakan tidak akan pernah ada matinya gitu ya. Karena
bakteri selain kecil-kecil mudah dikelola gitu ya, lebih mudah ditangani, tapi juga bakteri ini tersebar di mana-mana. Dan banyak tempat-tempat yang belum terjamah manusia, yang di mana bakteri-bakterinya berarti juga belum terjamah manusia. Ini juga jadi salah satu peluang penelitian. Ini pengertian DNA saja ya, dan pengetahuan umum mengenai DNA. Oke ya, jadi DNA di package, dikemas dalam bentuk kromosom-kromosom kalau di eukariot. Tapi kalau di bakteri itu karena cuma ada satu, ya sudah. Dia nggak ada kemasan khusus seperti histon dan lain-lain, itu nggak ada. Oh iya, dan satu lagi. Ini, di bakteri, di prokariot, itu biasanya dalam bentuk sirkular. Jadi kayak karet gelang ya. Nyambung antar ujung dengan, nggak ada ujungnya. Jadi kayak karet gelang. Tetapi kalau di eukariot, kayak kita, manusia, tanaman, hewan, itu dia linear. Istilahnya linear, kayak kabel gitu ya. Ada ujung-ujungnya, ini linear. Oke. Nah, ini panjang rata-rata dari kromosom dari DNA, kromosom dari bakteri. Jadi kita nyebutnya tetap kromosom, karena kromosom tadi kumpulan dari DNA gitu ya. Tapi bedanya nggak di package, tidak dikemas gitu. Nah, untuk kromosom bakteri sendiri, dia panjangnya rata-rata adalah 2 megabase pair. Nah, ini penyebutan mega, kilo ini juga teman-teman harus belajar gitu ya. Mega itu berarti dia berapa? Juta gitu. Kalau megabyte gitu, teman-teman kalau beli flash disk, beli atau kecepatan internet megabit gitu, itu kan ada satuan-satuannya ya. Nah, coba jangan sampai dilupakan. Kayak kemarin kan ada yang lupa, mungkin ada yang ikut ujian kakak angkatan tuh kilo itu apa, malah bingung gitu ya. Nah, itu jangan sampai terjadi. Dalam artian ini kan pengetahuan umum ya, jadi teman-teman paling tidak, ya mungkin karena grogi lupa lah ya, tapi kalau teman-teman pede karena pernah baca atau pernah memang benar paham, ini kan sebenarnya bukan hal yang asing. Jadi misal ada diskon, promo, boba 5K saja, 5K itu kan 5.000, berarti K-nya itu ribuan gitu ya. Tapi jarang sih kalau ada 5 mega gitu, apa ya, promo 5 mega, ada 5 miliar. Tapi kalau kilo, mega di sini yang saya harapkan teman-teman tidak bingung lagi. Mega, kilo, dan termasuk base pair. Base pair ini bukan nama paten ya, ini tuh bahasa Inggris gitu ya. Pasang basa kalau di bahasa Indonesia kan. Jadi base pair ini tidak akan berlaku pada materi genetik yang hanya satu untai. Kalau satu untai ya base saja, basa saja, bukan pasang basa kan. Kalau pasang basa nanti ada gambarnya. Pasang basa ya dia sepasang double helix itu sepasang base pair. Tapi kalau misal dia cuma satu untai, dia bukan base pair. Nah, ini ya, kalau di bakteri 2 mega base pair, kalau di manusia sampai 5.000 mega base pair. Jauh sekali. Jauh sekali. Nah, sedangkan RNA pada kebanyakan organisme, kebanyakan itu dia single strand. Sedangkan DNA dia double strand, makanya dia ada base pair. Nah, untuk RNA yang single strand dia base saja. Nah, virus itu dia ada yang RNA double strand. Makanya dia spesial ya. Dia sangat spesial di sana. Oke, saya rasa untuk DNA sudah cukup. Kita lanjut ke kromosom. Oke, kromosom itu terdiri dari DNA double helix ya. Tadi kita belajar dari gambar tadi. Lalu kita belajar ini juga mengenai kromosom homolog dan sister kromosom. Oke. Sister kromatid, mohon maaf. Nah, ketika manusia itu kan kromosomnya DNA-nya kan berasal dari ayah sama ibu ya. Ini dari ayah misal, yang separuh dari ibu. Kalau teman-teman kok bisa? Nah, dulu kan kalau kita belajar pembelahan sel, ini sel gitu, itu kan ada yang kromosomnya dia apa namanya, ditaruh di tengah seperti ini. Terus dia ditarik ke kutub-kutubnya lalu dia membelah ini. Nah, teman-teman belajar kalau yang di sini
di pelajaran mungkin mikrobiologi ada ya, seperti ini. Nah, ini ditarik, kan ketika membelah ditarik ke masing-masing kutubnya ya. Nah, karena di apa di sel ini pembelahnya juga seperti itu. Ini kurang lebih sama. Jadi dia ditarik ke kutub-kutubnya, dia jadi cuma satu dari ayah, satu dari ibu. Dan ini kan meiosis ya untuk kalau di kromosom seks gitu ya. Nah, ini satu dari ayah, satu dari ibu. Letak atau komponen gennya ini sama. Misal gen warna mata di sini ada, di sini ada. Gen bentuk hidung di sini ada, di sini ada. Gen warna rambut di sini ada, di sini ada. Jadi sama. Sama identitasnya ya. Tetapi propertisnya berbeda, sifatnya berbeda. Bisa jadi ayah membawa warna mata hitam, ibunya coklat. Nah, ini tinggal mana yang dominan. Nah, yang seperti ini namanya kromosom homolog. Itu kromosom yang memiliki komponen gen yang sama, gitu ya, komponen gen yang sama. Tapi memiliki sifat gen yang berbeda, bisa jadi berbeda. Nah, kalau terjadi replikasi itu penggandaan ya. Nah, ini juga perlu dipahami. Penggandaan ini terjadi ketika dia mau membelah. Nah, penggandaan yang hijau ini dari ayah tadi menjadi 2, yang dari ibu ini juga menjadi 2. Oke, di 2 ya. Nah, ini kan berarti identik ini, yang hijau ini identik. Beda dengan pasangan yang hijau dan ungu ini ya, ini nggak identik. Tapi kalau yang identik ini namanya sister chromatid. Jadi ini pas membelah. Seperti itu. Jadi ini bedanya kromosom homolog dan sister chromatid. Ini juga jangan sampai lupa. Nah, ada istilah alel dan ada istilah lokus. Nah, alel ini adalah sifat yang dibawa. Warna bunga lah, atau warna mata, atau hidung mancung gitu. Nah, sedangkan lokus itu adalah lokasinya. Lokasinya di mana? Lokusnya di sini gitu. Ini contoh, ini gennya gen P gitu. Ini gennya gen Y. Gitu. Alel untuk pembawa sifat Y, alel pembawa sifat P. Nah, di sini posisinya untuk pembawa sifat kan dia gen ya. Untuk gen Y ini dia ada di sini, gen P ada di sini. Posisi itu lokus, sedangkan sifat yang dibawa itu alel. Nah, untuk kromosom homolog, itu alelnya ini lokusnya sama, tetapi alelnya yang dibawa ini gennya ini bisa jadi dia nanti isinya berbeda. Misalnya yang dominan yang ibu berarti ini ya, warna mata misal. Oh berarti nanti anaknya warna merah, anaknya matanya warnanya coklat. Gitu. Dengan ayahnya membawa yang resesif. Jadi seperti itu ya. Oh ini saya kebalik, bapaknya ternyata yang ungu, ibunya yang hijau. Oke. Nah, kalau kita kembali ke gambar tadi, kita kembali ke gambar hierarki tadi, kita cek ya, dari yang paling kecil adalah gen. Nah, di sini saya ada gambar base pair. Kenapa disebut base pair? Karena dia pasangan basa ya. A dengan T, G dengan C. Dan lain sebagainya, ada banyak. Nah, ini pasang basa. Jadi ketika ada 4.000 base pair gitu, ya 4.000 pasang basa, berarti dia double helix. Dia double strand. Mohon maaf, double strand. Dia double strand. 4.000 pasang basa. Berarti dia double strand panjangnya 4.000. Karena untuk di RNA, kalau teman-teman nanti baca-baca jurnal, pasti dia basa. Dia tidak base pair. Nah, pasangan-pasangan basa ini yang dia menyandi suatu produk berupa protein disebut gen. Keseluruhan pasangan basa dari materi genetik ini disebut DNA. Jadi DNA ini tidak semuanya gen. Tidak semuanya gen. DNA ini dikemas kalau di eukariot oleh histon, dibantu oleh histon, dia dikemas mampat, dia sangat rapat gitu ya, membentuk kromosom-kromosom gitu. Karena dia tidak hanya satu, ada banyak. Nah, kromosom-kromosom ini dia diletakkan di dalam sebuah kompartemen yang disebut inti sel. Inti sel ada di dalam sel. Nah, ini
ini suatu hierarki yang saya harapkan teman-teman tidak bingung lagi. Di manakah kromosom, bedanya dengan DNA apa, bedanya dengan gen apa, base pair itu apa. Oke. Lalu ada yang disebut genom. Nah, tadi yang kromosom ada banyak. Nah, set kromosomnya itu, yang banyak tadi semuanya itu disebut genom. Kalau kromosom tadi satu-satuan tadi kromosom gitu ya. Nah, satu kesatuan satu set satu set keseluruhan dari kromosom-kromosom tadi disebut genom. Jadi bosnya paling gede ini genom gitu ya. Istilah paling umumnya itu genom. Istilah paling besarnya yang melingkupi semuanya ini genom. Genom terdiri dari kromosom-kromosom, kromosom terdiri dari DNA, DNA di dalamnya ada gen. Di mana DNA ini kalau yang double helix berarti dia double strand berarti dia satuannya nanti base pair. Seperti itu. Nah, ini kalau di manusia ada 23 pasang ya. 23 pasang. Yang satu adalah kromosom seks. Oke, sebentar. Ada yang chat sepertinya. Oh, nggak ada. Oke, saya lanjutkan. Ini contoh ya. Contoh set di manusia seperti ini. Nah, sebentar kok kayak ada yang chat. Assalamualaikum Bapak, Ya, maaf memotong. ya. Pak, saya izin live forum Pak, soalnya pesawatnya ini udah mau boarding. Oh ya, ya, ya. Silakan, silakan. Hati-hati Terima ya. kasih Pak. Ya, Iya sama-sama. Pak, pamit ya Pak, Assalamualaikum. Ya, hati-hati di udara. Ya, waalaikumsalam. Oke, oke. Kok nggak muncul di chat ya tadi? Tuntang-tunting. Oke, makasih. Nita ya tadi ya. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya. Oke, kita masuk ke sentral dogma biologi molekuler. Ini yang hubungannya nanti dengan transkripsi dengan translasi ya. Jadi, DNA awalnya adalah bentuknya DNA gitu ya. Dia mensintesis yang namanya RNA yang dinamakan transkripsi. Yang sering dulu teman-teman pelajari DNA itu nanti untuk gennya ya. Kan gen ini DNA yang kita pelajari dulu ya. Ini kita fokus saja ke eukariot sama prokariot. Virusnya nanti lah. Ini kita fokus ke eukariot dan prokariot. DNA yang dia berupa gen, karena kan tidak semua DNA gen. DNA yang dia berupa gen, dia ditranskripsikan menjadi RNA. Makanya di sini DNA itu mensintesis RNA, tidak sebaliknya. Oke, kecuali dengan reverse transcriptase ya. Tapi ini secara alami eukariot prokariot. DNA ini dia mensintesis RNA. Lalu RNA ini dia melalui translasi dia bisa disintesis menjadi protein. Menjadi urutan protein atau polipeptida. Jadi polipeptida, poli itu kan banyak. Peptida itu penyusun protein ya. Jadi poli ada peptida banyak menyusun protein. Jadi ini juga istilah yang teman-teman tidak perlu takut untuk memahami gitu ya, karena sama. Nah, ketika kita balik lagi yang tadi saya sampaikan ke biologi molekuler, bahwa pada inisiasi transkripsi itu ya, itu kan butuh banyak protein. Nah, protein-protein tadi yang disintesis tadi, yang awalnya dari DNA menjadi RNA, RNA disintesis menjadi protein. Nah, beberapa protein itu berperan penting dalam terjadinya transkripsi tadi. Nah, ini dia memang ada suatu siklus gitu ya. Ini sentral dogma biologi molekuler yang teman-teman tidak boleh kebolak-balik. Transkripsi lah, translasi lah, RNA menjadi DNA, itu jangan sampai seperti itu ya. Jangan kebalik. Di DNA, RNA, protein beberapa dia membantu DNA dalam mensintesis RNA, dan seterusnya seperti itu. Oke.
Nah, ini yang tadi saya sampaikan, ini DNA, ya. Ini dari DNA double strand, dia mengalami yang namanya transkripsi. Nah, transkripsi ini dia memproduksi RNA ya, gennya ya. Jadi dulu ada gen ini ada non-coding, ada coding ya. Coding strand sama non-coding. Kalau double strand gini berarti nanti yang coding strand dia yang dikode. Coding. Coding strand. Oke. Nah, dia dikode menjadi mRNA. Transkrip, jadi kalau transkrip nilai itu ya, cetakan gitu ya. Dia menjadi salinan mRNA. Karena dia disalin dari sini kan, dia menjadi mRNA. Oke, nanti untuk promotor, lalu dulu ada tata box, itu nanti jalan dibaca-baca lagi. Ini kita ke utamanya saja. DNA dia menjadi mRNA transkrip. Di dalamnya ada exon dan ada intron. Jangan lupa X ini diekspresikan, berarti ini nanti yang akan menjadi protein. Exon yang diekspresikan. Intron, dia ada yang dia berada di antara exon-exon. Ini nanti dipotong, atau dulu mekanismenya disebut splicing. Potong. Jadi dia menjadi pendek. Exon-exon dia akan menjadi satu. Nah, ini ada di eukariot. Karena nanti di prokariot agak berbeda di bagian ini ya. Tapi ini jangan sampai lupa ya, yang hal-hal dasar seperti ini, transkripsi, dan ini namanya translasi. Nanti ketika menjadi protein namanya translasi. Oke, jadi sebelum translasi ini terjadi modifikasi dulu, penambahan cap, splicing gitu ya. Cap di depan, lalu nanti ekor poli A. Oke. Nah, ini yang tadi saya minta teman-teman membayangkan inti sel yang dia lalu ada di luarnya itu ada retikulum endoplasma yang ditempeli banyak ribosom tadi ya. Nah, kita coba di sini. Di sini ada transkripsi dan ada translasi. Oke. Jadi transkripsi membentuk mRNA, translasi dia membentuk protein. Itu dulu. Nah, ini kotak yang ini adalah pembatas antara inti sel dengan sitoplasma. Inti sel dengan bagian luarnya. Ini inti sel, yang saya merah-merah ini inti sel. Oke. Di sini ini di ya, ini di eukariot. Eukariot. Oke. Kita lihat di sini. Ini kita fokus ke yang paling bawah aja, yang mRNA. Nanti tidak bingung. Karena ini kan RNA kan yang diproduksi ada transport RNA, nanti ada ribosomal RNA ya. Ribosomal RNA ya dia RNA yang menyusun ribosom. Jadi ribosom itu salah satu penyusunnya adalah berupa RNA. Lalu, lalu transport RNA ini dia yang nanti akan membantu di mekanisme translasi. Nah, kita fokus ke yang bawah aja. Tadi gen itu ada exon intronnya ya. Jadi ini gennya yang dia ada biru-birunya ini. Nah, ada birunya yang merah biru ini berarti ya, karena ini ada intronnya yang biru. Nanti dia dipotong ini. Dia transkripsi dulu. Dia ditranskripsi oleh RNA polimerase ya. Nah, di sini nanti dia menjadi mRNA transkrip yang masih mentah. Ini masih ada intronnya yang biru-biru ini. Nah, yang biru-biru ini nanti dipotong. Tak, splice ya. Di ujung-ujungnya ditambah cap, di sini tambah politail, lalu dia menjadi mRNA yang dia siap untuk ditranslasikan. Baru dia dikeluarkan, lalu dia akan ditranslasikan oleh ribosom. Ini, ribosom. Jadi, ini tadi RNA tadi itu penyusun dari sini ya, dari ribosom ini penyusunnya salah satunya rRNA, ribosomal RNA. Lalu yang transfer RNA ini dia membantu dalam
mentransportasikan si asam amino ke dalam ribosom gitu ya, agar dia dipasang-pasangkan menjadi polipeptida. Nah, ini alurnya seperti itu. Alurnya seperti itu. Jadi transkripsi dulu, dia dibantu RNA polimerase gitu ya, menjadi mRNA transkrip yang masih mentah, dimodifikasi, displice, kasih topi di depan dan kasih ekor di belakang, lalu dia siap untuk ditranslasikan. Nah, ini sebelum ditranslasikan dia dikeluarkan dulu dari inti sel. Kok tiba-tiba ada ribosom? Tadi kalau digambar di awal tadi, ribosomnya sangat dekat ya, karena dia banyak ada di situ. Nah, ini di eukariot seperti ini. Ini jangan sampai lupa. Oke. Nah, sedangkan kalau di prokariot ini seperti ini. Saya ulang yang di eukariot dulu dengan gambar yang mungkin ini bisa jadi lebih mudah dipahami bagi teman-teman ya. Ini ya, gennya ini yang coding strand itu yang merah, lalu yang hijau ini adalah mRNA-nya. Terjadi transkripsi di sini. Ini transkripsi. Lalu produknya adalah mRNA ya. Jelas nanti sebelum keluar ini dimodifikasi dulu, dipotong-potong dulu, lalu ditambahi ekor dan ditambahi kepala. Nah, ini baru dia ketika sudah matang, dia akan dikeluarkan dari nukleus. Dia kemudian akan ditangkap oleh ribosom untuk ditranslasikan menjadi protein. Ini eukariot. Oke. Nah, di prokariot karena nggak punya ini, dinding seperti ini, nggak punya inti sel seperti ini, nukleus seperti ini, dia kan di luar, dia nyampur gitu. Makanya ketika mRNA-nya dia sudah terbentuk, sudah ditranskripsi, dia langsung ditranslasi. Dia tidak ada mekanisme yang ini ya, tidak ada mekanisme splicing dan modifikasi yang lain, termasuk mekanisme si RNA keluar dari inti sel. Nggak ada. Dia langsung. Jadi dia berkesinambungan. Terbentuk mRNA gitu ya. Jadi terbentuk mRNA, dia langsung ditangkap ribosom, langsung menjadi protein. Jadi ini untuk prokariot. Oke, ini adalah dasar-dasar yang perlu teman-teman pahami gitu ya. Yang perlu teman-teman benar-benar mengerti gitu. Sebelum teman-teman beranjak pada materi-materi yang lain. Ini sebenarnya dulu pernah kita diskusikan, tetapi saya rasa masih ada beberapa yang masih kebingungan, terlihat dari jawaban-jawaban di ujian, kuis gitu ya. Dan ini kita ulang, dan memang ini kita ulang-ulang, memang sejak awal memang kita berencana diulang-ulang, agar teman-teman semakin paham, dan yang sudah paham ya tidak lupa, seperti itu. Baik, silahkan jika ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan mengenai materi hari ini, saya persilahkan. Tidak ada? Tidak, Pak. Oke. Oke, nanti kalau yang malu bertanya di sini, silahkan japri saya ya. Jangan sampai materi yang hari ini ada salah paham gitu. Ada salah pengertian. DNA itu di mana, RNA itu di mana, apakah RNA ada, apakah kromosom ada RNA-nya. Jangan sampai ragu-ragu menjawabnya. Jangan sampai kebingungan untuk hal dasar ini. Untuk hal yang ini menjadi dasar pengembangan nanti teman-teman melakukan penelitian, melakukan eksperimen atau yang lain gitu ya, proyek dan yang lain-lain. Ini harus tahu dasarnya ini dulu. Baik, kalau belum ada pertanyaan, ini yang selanjutnya tadi mengenai kuis. Teman-teman hari ini tidak kuliahnya sampai jam berapa? Nanti jam 1 ada, Pak. Kuliah dengan basic, mata kuliahnya PKL, Pak. Oke.
ini kan kuisnya tidak sengaja satu forum itu terhapus ini. Jadi satu week itu terhapus semua kemarin. TK-nya mau tak tambah sesuatu malah kehapus. Nah, Andonya nggak ada pula. Ini teman-teman bersedia nggak nanti jam ya setelah asar gitu saya bukakan forum e-learningnya, saya buatkan dulu untuk mengerjakan kuis temanya hari ini. Tidak apa-apa, Pak. Teman-teman yang lain? Nggak apa-apa, Pak. Oke, Nggak oke. apa-apa, Pak. Oke, siap. Materinya yang hari ini ya. Manut. Ya, oke. Temanya yang hari ya, struktur materi genetik. Lalu saya ada tugas untuk teman-teman semua. Semua ya, ini tugas kelompok tapi kelompoknya besar. Silahkan membuat di satu angkatan ini tadi ada bakteri ada kan ya, oke. Silahkan membuat poster. Untuk yang NIM-nya genap, ini mengenai hierarki materi genetik sampai ke proses biosintesis protein eukariot. Ini untuk yang genap. Untuk yang ganjil, ini untuk yang eukariot, tetapi hierarkinya sama. Nah, ini posternya poster yang ada keterangannya ya, seperti kalau teman-teman lihat poster penelitian gitu ya, kan kadang ada presentasi berupa poster penelitian. Tapi ya tidak sebanyak itu kata-katanya, lebih banyak gambar saja, tapi ada keterangannya di sana. Nah, ini dikumpulkannya masih nanti ketika UTS. Karena ini ganjil genap, saya rasa tidak masalah ya untuk kalian. Nanti silakan dibagi-bagi. Nanti saya dikasih di share aja. Ini yang desain siapa, tugasnya ini ngapain gitu ya. Atau desain, nanti ada 5 orang. Lalu untuk konten yang hierarki ini 5 orang. Lalu untuk konten yang biosintesis protein 5 orang, itu bisa. Terserah kalian mau membaginya gimana. Yang penting saya nanti UTS di hari UTS-nya gitu ya, maksimal gitu. Kalau sebelumnya udah selesai ya saya senang banget. Itu bisa langsung saya nilai gitu. Itu silakan untuk pembagiannya. Jadi membuat poster. Mungkin untuk tugas ada yang ditanyakan? Pak, mau tanya. Itu apa? Jadi posternya itu yang buat individu atau cuma ada 2, Pak, ganjil genap? Cuma ada 2, ganjil genap. Oh ya, terima kasih Pak. Ini rombongan, jadi kalian ber-12 ini. Karena ada 24, kecuali yang ganjil nggak ikut ya. Ada yang nggak ikut, tapi ganjil genap aja. Nah, siap Pak, terima kasih. Oke, baik. Tadi mau nyampaikan apa ya saya ini? Oke, ini untuk tugasnya ganjil genap. Oh iya, saya jadi ingat. Ini kan PKM. Sepertinya ini baru Sania ini yang ikut sama Ata. Sepertinya ya, saya kalau nggak salah ingat. Nah, teman-teman kan dulu itu pernah buat tugas ini. Buat tugas TP limbah ya. Teknik pengolahan limbah. Silahkan itu dimajukan PKM GT, Mbak An. Gagasan tertulis. Kan sudah ada. Tinggal dimodif-modif dikit, ditambah referensi. Kalian untuk pengolahan limbahnya seperti apa gitu di masa depan. Ya ini peluang sih untuk kalian ya. Peluang. Jadi nanti kalau semoga masih bisa ini ya. Nanti coba tak tanyakan masih bisa. Karena kemarin itu mau tak ajukan. Sebenarnya dulu rencananya memang untuk PKM GT. Cuma saya nggak tahu waktu itu kalau pengumuman PKM-nya mendadak sekali kan. Karena tinggal berapa minggu ya kalian PKL pula. Kalau disuruh modif ini kan susah. Cuma ini masih ada kan mundur sampai 23 Maret. Masih ada waktu sebulan. Saya rasa kok kalian dibuatkan PKM GT ini masih sangat mungkin gitu. Ya ini peluang lah, maksud saya bahannya udah ada, kemarin udah saya baca gitu ya. Dan ya saya rasa dimodif-modif itu bisa banget lah untuk dibuatkan PKM GT mengenai pengelolaan limbah.
Itu kalau teman-teman mau dan teman-teman mau itu punya keinginan ya, dalam artian saya ada passion ke sana, ikut ini, dan ada minat ke menulis limbah tadi. Tapi kalau ada ide yang lain silahkan. Tetapi karena PKM diperpanjang sebulan, kok saya rasa silahkan ikut. Kita potensinya banyak. Apalagi gagasan tertulis, kita banyak hal-hal out of the box yang bisa dilakukan lah. Banyak sekali yang bisa dilakukan. Oke, nanti kalau ada yang berminat, ya bisa menghubungi Bu Ica atau saya ya. Karena kemahasiswaan di Bu Ica, nanti coba saya tanyakan masih bisa nambah ide apa enggak. Tapi sepertinya kok masih bisa, sebulan itu kan lama ya. Masih lumayan lah dibandingkan kemarin, paling lambat tanggal berapa kemarin itu ya, di tanggal kemarin Jumat ya, 19 kalau nggak salah. Dan teman-teman baru pulang PKL tanggal 21, kasihan lah kalian kalau tak minta untuk memajukan yang PKM GT ini. Baik, ada Pak, yang ya? masih belum paham tugas. Jadi kami tuh ada 2 poster gitu Pak. Yes. 2 poster ganjil genap. Yes. Gitu. Yang ganjil tentang ini yang ganjil, hierarki materi genetik. Jadi untuk ganjil dan genap itu DNA niku Pak. Untuk ganjil genap sama, hierarki materi genetik ada ya. Cuma yang satu itu temanya itu sama, hierarki dan biosintesis protein ganjil genap. Cuma beda barang, yang satu di eukariot, satu di prokariot. Yang genap itu di eukariot, yang ganjil itu di prokariot. Jadi nanti gambarnya kan kalau prokariot ya selnya disesuaikan di prokariot gitu. Gennya di mana dibuat kayak gini nggak apa-apa. Dibuat apa namanya? Ya gambar kayak gambar sel terus keluar DNA-nya tadi, tapi kalau yang prokariot ya disesuaikan bentuknya bakteri. Gitu San? Oh, Pak. Ya. Cuma terus ada itu gambarnya boleh download atau Mbok bikin, iso ora lek bikin. Gambar sendiri. Lewat. Kalian kayaknya ada yang bisa desain deh. Ya gambarnya nggak usah yang advan lah. Gambar tangan Pak berarti. Ya boleh. Gambar tangan nanti di trace pakai Corel Draw. Kayaknya ada yang bisa Corel Draw kalian. Ya saya rasa ganjil genap ini banyak atau 12. Nanti minta tolong kalau adanya orangnya di genap, ya sudah minta tolong di genap atau sebaliknya. Untuk di trace lah gambar tangan. Kan saya bikin tanda tangan scan itu juga pakai itu, saya trace. Jadi saya foto, saya trace jadikan gambar waktu itu. Tapi gambar lah ya, biar autentik hasilnya. Nggak ngambil. Tapi untuk referensi di dalamnya boleh kalau kalian mau tambahkan referensi. Oh iya Pak. Ada lagi? Kan ini bisa dipasang nanti kalau punya ruangan hima atau dipasang di apa namanya di kebun bioteknologi, kita buatkan itu apa bingkai gitu, lumayan. Nama kalian nanti terpampang nyata kayak sehari ini. Oke. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada, oke, terima kasih. Kalau tidak ada, nanti insya Allah, ya saya dikabarin aja ya Tegar ya, kalau misalnya nanti PKL sudah selesai, jam 2 ya sudah, nanti semua, kalau jam 2 kayaknya sudah selesai, ini saya tinggal upload aja, upload materi sama ini. Nanti tinggal ngerjakan aja kuisnya, saya bukakan di jam tersebut. Gitu ya? Ya Pak. Oke. Baik, kita tutup pertemuan pada siang hari ini dengan membaca bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ya,